Hai guys, yang sudah join yuk boleh kasih jempol biar saya tahu kalau sudah ada yang lihat. Kalau sudah banyak, kita akan mulai sesinya hari ini. Ya, bagi yang sudah join, teman-teman semua kalau yang sudah join boleh kasih jempol biar saya ngerti sudah ada yang join atau belum, karena di tampilan layar monitor saya ini belum kelihatan ada yang join. Saya khawatir kalau saya mulai dulu nanti takutnya teman-teman yang ketinggalan, nanti maksudnya yang barusan join di agak-agak mungkin menit ke 10 atau menit ke 15, nanti takutnya tidak dapat capture problemnya dengan lebih detail. Jadi mungkin teman-teman yang sudah join, saya minta tolong kerjaannya untuk kasih jempol gitu ya. Jadi membuktikan bahwa memang sudah ada teman-teman yang join di Facebook Live ini dan bisa saya mulai materinya. Oke guys, oke. Apa kabar nih semuanya hari ini? Saya yakin dan percaya teman-teman lagi mungkin sebagian besar di rumah ya, sebagian besar di rumah. WFH mungkin ada yang work from home, ada yang work from office. Kebetulan kalau kantor kami masih posisi ada work from office karena kebetulan memang kami punya 4 lantai di kantor, jadi teman-temannya kita bagi gitu ya per lantai supaya bisa masih kerja, karena kalau di rumah susah juga karena internet tidak ada, fasilitas tidak ada, jadi tetap kerja di kantor. Hai teman-teman, ada Pak Paulus ya, Bro Teguh ya, ada Albert ya. Oke, hai guys. Oke, kali ini kita akan dibawakan materi ya. Mungkin teman-teman yang live di Instagram, kalau misalnya mau live lewat YouTube lebih enak guys, soalnya kelihatan materinya. Kalau di IG silakan, kalau memang tidak bisa lihat materi minimal dengerin yang saya sampaikan. Tapi kalau dari YouTube lebih jelas karena dari Facebook lebih jelas karena kita bisa liatin kalian materinya ya. Oke, sekarang kita mulai materi kali ini. Saya yakin dan percaya teman-teman sekarang sebagian mungkin yang kalian pengusaha, saya yakin dan percaya sekarang mungkin lagi masa-masa survival gitu ya, atau mungkin ya kalian sedang berjuang. Saya yakin dan percaya saya juga mengalami hal yang sama, beberapa klien banyak juga yang mengalami hal yang sama, di mana mereka sekarang lagi bingung gitu ya, karena kondisinya ya kita tahu lah ya, wabah COVID ini berimpact dan berimbas pada banyak faktor ya, mulai dari faktor dari sektor jasa, dari sektor bidang distribusi, manufaktur ya, restoran ya, travel dan anything ya, hampir semua kena imbas ya, kecuali mungkin yang sekarang lagi lumayan hype gitu ya, mungkin di sektor frozen food. Bagi teman-teman yang lagi di sektor frozen food, beruntunglah Anda karena memang sekarang ini lagi dicari ya. Yang kedua di sektor kesehatan ya, karena kesehatan ini memang benar-benar juga banyak yang lagi cari, terutama masker ya, APD ya. Kebetulan kami juga lagi ngalangin dana tuh untuk datangin barang seperti itu ya, dan itu sekarang harganya gila-gilaan. Nah, by the way guys, kali ini kita akan membahas soal bagaimana sih Anda meskipun sekarang dalam kondisi yang mungkin kurang baik di perusahaan Anda, tapi tetap kita bisa mengatur ya, kita bisa mengatur strategi keuangan kita, terutama dikarenakan strategi keuangan ini paling penting sekali kita jaga gitu ya, paling penting kita atur supaya tidak sampai perusahaan yang berjalan ini gitu ya, perusahaan Anda yang sudah berjalan itu tenggelam guys. Jadi karena wabah yang semakin besar, semakin banyak yang terjadi, omset turun tapi biaya tetap ada. Nah, kalau kita tidak pintar maintain keuangan kita, otomatis yang terjadi adalah kapal ini akan cepat tenggelam guys. Jadi sekarang kita harus cari cara bagaimana lubang-lubang di dalam kapal ini bisa kita minimalisir dan kita bisa mendapatkan angin baru supaya supaya perusahaan Anda jangan sampai tenggelam, bahasanya gitu ya. But hari ini saya nggak ngajarin kalian untuk bahasa yang kemarin mungkin beberapa ada yang melakukan PHK massal gitu ya, ada yang juga melakukan PHK massal. Nah, ini saya nggak ajarin kalian untuk itu guys ya, tapi saya ajarkan kalian untuk bagaimana kita benar-benar menata keuangan kita di masa-masa
krisis seperti ini supaya kita tetap bisa survive ya, dan kita tetap bisa berdampak buat pemerintah memberikan makan minimal kepada karyawan Anda ya, meskipun mereka WFH tapi tetap bisa kalian berikan makan dan tidak sampai memberikan dampak negatif terhadap perekonomian ya. Oke guys, sekarang kita mulai materinya ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat materinya di layar Anda ya, di laptop atau di di handphone Anda ya. Jadi hari ini saya akan bawakan materi soal strategi mengatur keuangan perusahaan Anda selama wabah COVID-19 ya, wabah COVID Corona ini ya. Nah, ini mungkin sedikit introduce soal profil saya supaya teman-teman juga tahu. Saya di Siddhartha. Saya certified di PKP itu certified konsultan pajak, CFP itu konsultan keuangan, dan PFM itu financial modeler ya. Ini speaker profilnya. Saya di CEO The Consulting, co-founder dari Indonesian Path Consulting, Chairman Billionaire Mindset, pengalaman ya kurang lebih 13 tahun di industri keuangan, ya, speaker di berbagai macam perusahaan, ya, dan sebagainya. Ya, saya nggak lama-lama. Ini soal perusahaan kami, ya, perusahaan kami bergerak di bidang konsultasi keuangan, melayani mulai accounting system, accounting, auditing, financing, financial planning, ya, tax planning, IPO, business plan, ISO, dan kawan-kawan. Ya, kalau Anda mau tahu detail soal kami, saya nggak bahas hari ini, tapi Anda bisa klik di www.theconsulting.id ya. Jadi Anda bisa datang ke sana, lihat sendiri apa yang bisa kami bantu untuk Anda. Nah, ini soal aktivitas kami ya. Jadi kita juga lakukan aktivitas beberapa seperti di Telkomsel, di Bank Indonesia, di Unilever, Smart FM, UPH, Citra Raya Group, Prudensial, dan kawan-kawan. Oke, ini klien-klien kami lebih dari 250 klien dari Sabang sampai Merauke ya. Ini ada pertanyaan nih, kok buram kualitas video mentok di 480? Oh, oke. Apa mungkin internetnya Anda yang ini ya agak pelan gitu mungkin ya. Kalau di kami sih harusnya kencang sih mestinya. Itu mungkin internetnya yang agak pelan ya. Partner kami di 50 partner ya, ada di Kolabro, Intiland, Spasio, FBI ya, Interaktif, Raptor, dan kawan-kawan ya, SSAP dan kawan-kawan ya. So far ya kurang lebih itulah. Anda kalau mau tahu lebih banyak soal kami, Anda bisa datang di www.theconsulting.id ya. Oke guys, sekarang saya akan ajarkan strategi mengatur keuangan perusahaan Anda selama masa COVID. Nah, sebelum saya ajarkan strateginya, ini kita harus tahu nih sekarang kondisi di lapangan seperti apa ya. Jadi teman-teman biar tahu kondisi di lapangan seperti apa. Nah, pertama, data yang kemarin yang saya sempat update hari Minggu kemarin pagi, mungkin sekarang ya moga-moga bertambah, moga-moga tidak terlalu banyak bertambah gitu ya. Tapi yang sekarang yang terjadi sampai kemarin kasus terkonfirmasi untuk COVID ini 1155 guys. Ya, hari ini saya belum update ya. Tapi cepat sekali bertambah ya, moga-moga tidak sampai puluhan ribu seperti di Italia ya. Moga-moga tetap bisa terkendali ya. Ini yang kita harus tahu bahwa wabah COVID ini cukup berdampak karena penularan sangat cepat ya, otomatis begitu orang kena bisa nularin yang lain dengan lebih gampang. Jadi kita juga harus jaga-jaga ya. Nah, fakta berikutnya yang terjadi adalah mungkin teman-teman juga biar tahu di sini yang kita lihat, nah, dampak yang paling besar terkena untuk wabah COVID ini di Jakarta guys. Jadi update mulai 28 Maret kemarin yang paling banyak di Jakarta ya, kedua Jawa Barat, Banten, lalu Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, beruntunglah Anda yang mungkin tidak berada di daerah-daerah seperti itu. Jadi minimal bisnis Anda tidak terlalu berdampak langsung berdampak sekali, tapi Anda juga harus berjaga-jaga. Jangan sampai penyebaran di daerah Anda juga semakin besar. Karena kalau semakin besar, otomatis dampak yang dirasakan di Jakarta, di mana banyak sekarang perusahaan yang mulai tutup, banyak perusahaan yang sudah WFH. Nah, ini bisa terjadi di perusahaan Anda. Jadi jangan sampai ini merebak gitu ya ke wilayah Anda, ya. Nah, berikutnya, nah ini guys yang kita takutkan guys. Jadi setelah wabah COVID ini banyak perusahaan yang sudah mulai shutdown guys. Terutama yang pertama di daerah maskapai guys. Yang kemarin juga kita lihat adalah di di industri food and beverage ya. Kalau Anda lihat Ismaya Group sudah menutup geraknya secara semuanya ditutup. Lalu juga
di di grupnya kalau nggak salah ya, Boga juga sempat merumahkan karyawan, beberapa teman kita yang di Food Beverage juga merumahkan karyawan, bahkan salah satu teman kami juga sempat cerita juga beratnya gitu ya, karena memang pelanggan tidak ada, tapi bagaimana karena mereka kosnya besar gitu ya. Berikutnya ada lagi, nah ini guys, jadi ternyata habis kita ngomong masalah karyawan, yang terjadi juga masalah UMKM guys. Jadi UMKM bukan UMKM-nya sih, lebih tepatnya ke masalah kredit. Jadi kalian-kalian yang mungkin punya kredit di bank, nah ini gimana ya Pak ya, kalau misalnya seandainya kita punya kredit di bank dan kondisinya adalah kayak harus bayar tiap bulan. Nah ini masalah besar, karena saya harus membayar tapi income nggak ada ya. Maka kemarin sempat ada pemerintah menerbitkan rencana untuk meniadakan atau menghold gitu ya, menunda pembayaran kredit dari dari bank gitu ya. Tapi ini belum keluar peraturannya jelas ya. Nah, berikutnya lagi apa nih? Nah, ada juga wilayah-wilayah Indonesia sudah mulai menerapkan lockdown ya. Jadi ini kita mesti tahu guys. Saya ngasihin kalian untuk kondisi seperti ini bukan bermaksud untuk menakut-nakutin, tapi kita harus tahu kondisinya sebenarnya ya, bahwa memang sekarang ada beberapa wilayah sudah menerapkan lockdown, yang sudah pasti menerapkan lockdown adalah wilayah Tegal, Tasikmalaya sama Papua guys. Ya kebetulan kita punya klien di Papua guys, di daerah Merauke, Jayapura dan daerah-daerah lain itu sekarang kita nggak bisa berangkat ke sana guys. Jadi bandara itu tutup guys, jadi tutup, kita nggak bisa datang ke tempatnya mereka gitu ya. Nah, ini kondisi yang memang terupdate gitu ya, dimana bisnis kita pun pasti bisa terpengaruh karena adanya kondisi seperti ini ya. Nah, cuman meskipun kita tahu bahasa yang buruknya gitu atau misalnya adalah hal yang kurang baiknya, maka kita juga harus tahu nih hal yang baiknya apa. Nah, ini guys, kalian juga bisa lihat berita nih. Saya kasih dulu info-info dulu ya. Ternyata banyak guys pengusaha atau orang biasa guys yang mulai atau mau tanggap corona. Mereka mau bantu support pemerintah, mereka mau bantu untuk support kedokteran dan sebagainya. Salah satunya ini kalian bisa lihat guys, tanggap corona perusahaan warteg gratiskan makan 100 orang per hari guys. Wah bayangin. Jadi warteg guys dia menggratiskan makan 100 per orang per hari untuk support, nggak tahu itu mungkin ojol, becak atau I don't know ya, macam-macam dia support untuk 100 orang per hari ya. Ada lagi fakta guys, ini nih lihat nih. Merasa banyak dapat bantuan saat sepi order ya, merasa banyak dapat bantuan saat sepi order, ini ojol guys, jadi ojek online ya. Driver ojol galang dana untuk bantu tenaga medis, ini keren guys. Jadi meskipun kondisi seperti ini guys, kita nggak boleh sampai nggak bergandengan tangan, kita harus gandengan tangan guys. Bahkan ojol aja guys, kemarin saya lihat dia ngumpulin dana di Kita Bisa atau apa saya lupa, mereka ngumpulin 1M guys ya. Jadi mereka benar-benar galang dana, kalau nggak salah 1M guys, mereka ini terkumpul dananya. Nah, jadi kita juga teman-teman yang lihat video ini, saya support kalian. Kalau kalian ingin membantu pemerintah dalam bentuk apapun silakan guys ya, mau ngumpulin dana, Anda mau jadi volunteer, Anda mau ngasih konten positif, Anda mau ngasih makan ojol, Anda mau apapun guys, kita harus sama-sama bareng-bareng guys, kita harus bergandengan tangan untuk bisa lawan namanya corona ini. Salah satunya juga kita hari ini ngasihkan kalian materi hari ini gratis guys. Jadi kita kasih free. Biasanya kalau kita seminar kita berbayar guys. Tapi kalau misalnya Anda terbeban mau memberikan sumbangan guys, kami juga membuat satu penggalangan dana. Kalau Anda misalnya mau tertarik untuk menggalang dana bersama kami, silakan guys. Anda boleh hubungi kami. Story untuk setiap pemberian dananya, pemberian alat bantuannya selalu kami share di story kami. Jadi Anda juga bisa lihat bantuan Anda sampai kemana ya. Nah, setelah tahu Pak gitu ya, setelah tahu infonya kok tambah gimana gitu ya. Jadi kok rasanya tambah ya, ada yang takut, ada yang happy, ada yang biasa, I don't know, orang macam-macam guys. Nah, tapi kok tambah takut? Nah, pertanyaannya apa yang harus Anda lakukan sekarang guys? Jadi setelah Anda tahu kondisinya, oh ternyata kondisi sekarang di luar ini
bukan baik juga nih ya, tapi ya enggak buruk-buruk amat ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, ini Anda juga harus tahu nih. Nah, so kali ini guys, kita akan belajar, kita akan harus tahu bagaimana kita mengatasinya dengan Anda paham dulu gitu ya. Anda tipikal pengusaha yang seperti apa ya. Jadi ada dua tipikal pengusaha. Yang pertama adalah pengusaha yang proaktif. Yang kedua adalah pengusaha yang reaktif ya. Mungkin Anda bisa lihat dari gambarnya, kalau proaktif seperti apa, ya reaktif seperti apa ya. Kalau reaktif, Anda bisa lihat bahwa, lihat tuh, kakinya ditaruh atas, tangannya seperti ini ya. Terus bukunya dibiarin, itu kerjaannya dibiarin kan ya. Jadi dia kalau reaktif itu konotasinya lebih negatif guys. Jadi ya udahlah, aku pasrah aja lah. Ya udahlah, aku pokoknya ngikut arus aja lah. Ya sudahlah, pokoknya apa kebijakan pemerintah saya ikut lah. Itu namanya reaktif guys. Jadi misalnya kalian lihat, oh ternyata perusahaan saya sekarang lagi down nih. Ya udahlah, tutup aja lah. Ya udahlah, misalnya saya harus mohon maaf ya, pecatin karyawan saya aja. Nah, ini berarti reaktif guys, ya. Tapi saya hari ini ajarkan kalian tuh jadi pengusaha yang proaktif guys. Kita harus pikir benar-benar, karena masih seperti ini, kita harus pikir benar-benar apa yang bisa kita lakukan untuk perusahaan kita dan negara kita. Ya, pertama pikirin dulu lah perusahaan Anda dulu, ya, pikirin orang-orang dalam perusahaan Anda dulu. Baru kalau Anda memang punya tangan lebih, baru pikirkan pemerintah, ya. Tapi pertama selamatkan dulu perusahaan Anda dan orang-orang di dalamnya, ya, karena itu sangat membantu pemerintah, guys, ya. Kalau Anda menyelamatkan orang-orang dan perusahaan Anda, ya. Nah, kali ini saya akan ajarkan 7 strategi, guys. 7 strategi mengatur keuangan perusahaan Anda selama masa COVID-19. Jadi hari ini Anda yang punya pakai laptop atau Anda yang pakai handphone untuk mendengarkan materi kali ini, silakan guys bawa notes ya, bawa kertas ya, bawa alat tulis, terus ditulis kira-kira dapat insight-nya apa, silakan ya. Anda boleh tulis, nanti kita akan sharingkan. Jadi Anda boleh, selama saya memberikan materi, kalau misalnya Anda mau bertanya, chatting aja di Facebook Live-nya. Nanti kalau sudah waktunya akan saya jawab di sesi kali ini ya. Oke, strategi pertama apa guys? Jadi strategi apa pertama setelah kita harus tahu nih bagaimana mengatur keuangan, strategi pertamanya apa? Nah, ini simple thing guys. Jadi ketika masa seperti ini, kita harus punya namanya alat ukur guys. Jadi kalau misalnya bahasanya di perusahaan, di diri kita lah ya, di diri kita ini, kita misalnya kalau setiap berapa bulan sekali kita check up gitu ya, kita check up lab ya, untuk tahu kita sehat atau enggak. Nah, selayaknya guys, di perusahaan Anda juga harus punya alat ukur ya. Biasanya alat ukur namanya laporan keuangan ya. Cuma karena saya enggak tahu Anda berasal dari beraneka latar belakang, mungkin tidak semua orang bisa membuat laporan keuangan yang yang lengkap. Nah, so guys, kita paling gampang adalah kita buat dulu proyeksi laporan laba rugi guys, selama 2 atau 3 bulan ke depan. Karena melihat dari negara lain, corona ini akan berlangsung biasanya 2 atau 3 bulan ke depan ya. Tapi ya moga-moga tidak sampai sepanjang itu. Nah, so kalian harus punya minimal buat dulu proyeksi perkiraan laba dan rugi. Nah, pertanyaannya, Pak, laba rugi itu apa sih Pak? Nah, ini kan bingung gitu ya. Mungkin bagi yang belum pernah buat laporan laba rugi, saya kasih gampangannya baik guys. Jadi gini, laporan laba rugi itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah pendapatan guys. Jadi Anda coba simulasikan. Misal selama bulan-bulan kemarin Anda mendapatkan misalnya omset, misalnya kita ngomong kosong lah ya, 100 juta per bulan ya, 100 juta per bulan. Nah, ternyata setelah kena dampak corona ini, saya lihat omset saya bisa turun Pak. Misalnya Anda turun 30%. Ya, atau 40%. Rata-rata orang turun 30-40%, bahkan ada yang lebih. Ya, Anda coba proyeksikan dari pendapatan Anda itu, ketika Anda terkena dampak corona ini, berapa persen penjualan pendapatan Anda setiap bulan yang akan berkurang. Oke, jadi Anda proyeksikan dulu pendapatannya kira-kira
April ini berapa, Mei ini berapa, Juni ini berapa. Anda kira-kira aja paling simpel guys. Jadi nggak usah yang terlalu ribet, Anda buat aja yang simpel ya gitu ya. Pokoknya kira-kira omset saya bulan depan atau bulan April besok kira-kira misalnya dari 100 juta saya turunkan misalnya 70 juta lah Pak masih dapat. Atau mungkin 80 juta Pak masih dapat ya, syukur alhamdulillah kalau 80 juta ya. Nah, setelah Anda tahu berapa pendapatannya, maka berikutnya Anda coba cek ya, berapa biaya yang Anda miliki tiap bulan. Oke? Jadi Anda harus tahu dulu pendapatannya Anda berapa, lalu Anda punya biayanya berapa. Ya. Biaya paling gampang Anda mestinya punya nota-nota yang selama ini Anda gunakan ya. Jadi Anda coba lihat selama tahun kemarin ya, selama bulan kemarin. Selama bulan kemarin biayanya ini berapa gitu ya, biayanya yang pernah dikeluarkan berapa. Nah, Anda coba proyeksikan biaya yang Anda miliki tiap bulan sampai 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Ini berapa guys? Ya. Jadi Anda coba proyeksikan. Ya, itu paling gampangnya Anda punya dulu pendapatannya, lalu Anda proyeksikan biayanya. Oke? Nah, setelah itu kok enggak bisa goyang nih. Nah, setelah Anda pendapatan dikurangi biaya, maka ketemulah guys namanya laba rugi. Jadi simpel sekali. Anda pendapatan, Anda kurangi biaya, ketemunya laba rugi. Ya. Sebentar guys. Ini saya lagi disettingin sama tim digital kita guys. Maaf. Tunggu sebentar. Biar maksudnya ini biar videonya kelihatan gitu ya Pak Yutis. Iya, PPT-nya agak kurang. Oh, agak kurang ya. Sorry guys. Ini biar kalian juga liatinnya biar enak ya. Mohon sabar ya guys. Mohon sabar ya. Ini sekarang lagi disettingin sebentar karena kok kelihatannya agak kurang nih. Oke ya. Oke, ini habis disettingkan sama Bapak Yutis, orang yang di belakang layar ya, Pak Yutis sama Pak Ivan ya. Orang yang di belakang layar event seminar online kali ini gitu ya. Jadi kita harus thankful sama mereka yang nyiapin semua ini. Saya cuma buat materi aja ya. Oke guys, nah setelah kita tahu pendapatan dikurangi biaya, simpel tinggal pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba rugi. Ya, Anda lebih kah atau Anda kurang kah, maka ketemu kan langsung dari proyeksi yang Anda miliki tadi ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pendapatan Anda estimasikan berapa persen naik atau berapa persen turun. Ya, bagi yang naik luar biasa ya, bersyukurlah Anda. Tapi bagi yang turun jangan kecewa guys ya. Tetap harus diestimasikan dulu, kalau naik, kalau turun ya. Jadi kita harus hadapi kenyataan gitu ya, hadapi kenyataan dengan lapang dada ya. Berikutnya, nah untuk biaya guys, Anda coba pisahkan antara variabel cost dengan fixed cost. Oke? Jadi Anda setiap biaya Anda dalam laporan keuangan Anda, laporan laba rugi Anda, selalu akan ada namanya variable cost atau fixed cost. Maksudnya apa, Pak? Nah, gini. Kalau variable cost itu adalah semua biaya yang tidak dikeluarkan secara pasti setiap bulan. Ya, misal Anda mengeluarkan biaya entertainment ya, untuk misalnya Anda jamu tamu, Anda jamu pihak ketiga, Anda jamu tim, itu namanya entertainment. Nah, itu tidak dikeluarkan tiap bulan, ya. Tapi kalau ada namanya fixed cost, ya, atau biaya pasti, adalah biaya yang harus Anda keluarkan tiap bulan. Ya, misal contoh, yang pertama, biaya gaji guys, itu harus dikeluarkan tiap bulan, ya. Yang kedua adalah biaya apa? Biaya listrik guys, air, telepon, ya, itu harus dikeluarkan tiap bulan. Biaya bahan, misal Anda pabrik gitu ya, itu wajib dikeluarkan tiap bulan, ya. Biaya royalti fee dan kawan-kawan, biaya bunga, ya, itu wajib. Jadi Anda pisahkan dulu mana yang fix, mana yang variabel, supaya Anda ngerti mana yang bisa dihemat, mana yang tidak. Oke? Nah, setelah itu guys, nah ini setelah Anda tahu mana yang variabel dan mana yang fix, ya, saran saya adalah coba berusaha semaksimal mungkin hilangkan atau minimalkan namanya variabel cost di zaman sekarang, guys. Misal, Anda setiap bulan mengeluarkan entertain misalnya 10 juta, ya, dari 100 juta omset tadi ya. 100 juta omset tadi Anda mengeluarkan 10 juta untuk biaya variabel.
Oke. Nah, mungkin guys di saat sekarang Anda boleh kurangin tuh namanya entertainment karena sudah tidak waktunya Anda mengeluarkan entertainment dulu, hold dulu, 10 jutanya dibuang dulu ya. Jangan ada namanya biaya variable cost di sekarang kalau bisa gitu ya. Nah, berikutnya untuk namanya fixed cost, ini kan harus Anda keluarin ya, fixed cost kan harus anda keluarin. Nah, untuk fixed cost guys, bukan tidak boleh Anda keluarin guys, ini harus guys, apalagi namanya gaji pegawai guys, harus dibayar, tidak boleh tidak dibayar ya. Mending Anda rugi daripada Anda nggak bayar gaji pegawai guys ya, supaya amalnya besar di surga gitu ya. Nah, sekarang guys, untuk misalnya Anda punya fixed cost, saran saya guys, coba diminimalkan ya, tapi coba dicari caranya ya. Jadi Anda coba lihatin, oh ternyata fixed cost yang saya misalnya gajinya besar sekali ya. Gimana ya caranya supaya saya bisa meminimalkan? Oh, biaya listriknya ya. Oh, ternyata biaya apanya ya? Cari guys ya. Cariin mana yang kira-kira bisa Anda minimalkan. Ya, dicari yang Anda bisa minimalkan. Nah, nanti baru Anda pelan-pelan pikirkan cara minimalkan yang apa ya namanya ya? Yang cool, yang bermartabat gitu bahasanya ya, gimana caranya. Jadi Anda harus cari cara gitu ya. Nah, yang pertama harus punya proyeksi dulu laporan laba rugi, baru Anda bisa bergoyang. Kalau nggak punya laporan laba rugi, proyeksinya ya, proyeksi laporan laba rugi ini pusing guys. Mau jalan dari mana bingung caranya. Jadi harus tahu dulu laporan laba rugi, proyeksikan 2-3 bulan ke depan seperti apa. Ya, itu yang pertama. Nah, berikutnya guys adalah langkah kedua. Nah, ini nyambung sama tadi meminimalkan atau menghilangkan gitu ya, yang fixed cost sama variable cost. Nah, penghematan biaya dilakukan harus di berbagai lini usaha, guys. Jadi kita coba cari mana biaya-biaya kita yang fix, mana biaya yang variabel. Nah, langkah pertama, coba hilangkan dulu namanya biaya variabel. Setelah biaya variabel hilang, baru Anda coba minimkan namanya fixed cost, ya, biaya yang tetap. Oke, misal kita lihat ya, ada namanya kalau di perusahaan itu ada namanya biaya marketing gitu ya, ada namanya biaya operasional ya, ada namanya biaya HR ya, biaya untuk terkait dengan manusia atau tim kita. Nah, apa yang bisa kita kurangin, apa yang bisa kita hilangkan dari biaya marketing? Salah satu misalnya biaya iklan guys ya. Misal Anda misalnya punya iklan, itu iklan yang di koran, iklan yang di billboard, atau iklan yang di online. Pertanyaan saya guys, sekarang Anda mau iklan seberapa banyak pun kira-kira bakal banyak yang beli nggak? Ayo, kira-kira banyak yang beli nggak? Kemungkinan susah ya guys, karena semua orang sekarang lagi masa menahan diri. Jadi mungkin kalau Anda mau iklan silakan guys ya, apalagi kalau iklan online ya, boleh tapi iklan online. Tapi guys, mungkin coba Anda kurangin namanya budget. Misalnya dulu Anda waktu masa-masa sebelum corona seperti ini, Anda ngiklan misalnya ngomonglah 10 juta 1 bulan misal ya. Ternyata masa corona ini dilihat tidak terlalu ngefek guys ya, karena 10 juta Anda keluarin tapi tidak terlalu berimpact pada penjualan ya. Mungkin Anda kurangin guys, tinggal 5 juta lah, atau Anda kurangin lagi tinggal 3 juta lah, atau Anda kurangin lagi tinggal 2 juta lah ya. Terserah ya, tapi Anda coba minimalkan. Tidak perlu dikurangin hilang ya, karena iklan ini tetap harus muncul ya. Depend dari, maksudnya tergantung daripada Anda punya perusahaan. Kalau ternyata misalnya Anda sekarang lagi jualan alkohol, ya itu lagi laris-larisnya guys. Ya silakan kalau mau iklan. Anda jualan frozen food, silakan guys. Ya itu karena lagi laris-larisnya. Tapi kalau misalnya Anda restoran lah ya ini mungkin harus dipikirin. Anda distribusi pakaian kah ya, atau garmen pakaian kah ya, mungkin Anda harus pikirin ya. Tapi kalau yang lagi naik perusahaan Anda silakan, tergantung Anda ya. Nah, berikutnya guys adalah biaya promosi. Jadi promosi ini adalah misalnya Anda membuat promo-promo ya. Anda membuat misalnya buy one get one, Anda misalnya kerjasama dengan siapa, namanya biaya promosi. Oke. Nah, mungkin biaya promosi ini boleh dilakukan. Tapi Anda harus nilai apakah biaya promosi Anda yang Anda keluarkan ini sudah cocok atau tepat sasaran. Ya, terkadang Anda sudah buat biaya promosi terlalu besar, tapi ternyata biayanya tidak bisa convert ke penjualan. Ya, mungkin itu harus Anda pikirkan, perlu tidak dilakukan biaya promosi. Ya, berikutnya ada namanya biaya entertain. Ya, jelas kalau biaya entertain ini hapus saja sementara. Ya,
nggak usah takut nggak dapat klien, karena entertainment klien juga ngerti gitu ya, nggak usah takut nggak dapat supplier. Entertainment harus dihapus dulu karena ini biaya yang paling gampang dihapus ya. Jadi usahakan biaya yang gampang dihapus buang. Tapi kalau yang masih perlu dipertahankan, coba dipikirkan budgetnya ya. Berikutnya terkait dengan biaya operasional. Nah, biaya gaji dan THR ya, ini bukan yang saya tulis, ini bukan maksudnya saya nyuruh kalian untuk PHK loh ya guys, bukan ya. Jadi ini bukan convertnya ke PHK, tapi gini guys, sekarang kondisi memang sekarang semuanya lagi sepi, semuanya lagi suffer ya, menderita guys ya. Anda mungkin bisa menegosiasikan kepada tim Anda ya. Yang harus Anda lakukan adalah jangan sampai Anda melakukan opsi PHK. Itu kalau bisa ya. Tapi ketika kalian tidak melakukan opsi tersebut, otomatis biaya Anda semakin bengkak. Ya, Anda harus ngomong terus terang kepada tim Anda bahwa perusahaan sekarang sedang masa kebakaran, gitu ya, atau masa kapalnya mau tenggelam, gitu ya. So, kasih pengertian ke mereka, kasih mereka juga edukasi yang jelas, kasih mereka gambaran besar perusahaan Anda yang sekarang dilakukan. Nah, mungkin guys, Anda bisa melakukan negosiasi ulang. Ya, bahwa gaji yang tahun kemarin, misalnya bulan kemarin gitu ya, misalnya dibayar, let's say misalnya dibayar 5 juta ya, ternyata kondisi sekarang tidak memungkinkan guys ya, karena sudah bengkak, sudah merah semua. Mungkin Anda harus ngomong terus terang sama karyawan Anda, hey tim gitu ya, misalnya Anda ngomong gitu ya, saya sekarang tidak bisa bayar misalnya 5 juta, kenapa? Karena momotan kita atau orang di dalam perusahaan kita terlalu banyak ya. Saya hitung-hitung kita rugi. Ya, sekarang kita harus namanya restrukturisasi gaji. Ya, dalam kondisi supaya saya tetap bisa membiayai kalian semua, tapi perusahaan ini tidak tenggelam. Ya, karena sampai tenggelam, semua hilang. Ya, jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin, Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan tim Anda bahwa untuk penurunan ini terpaksa dilakukan. Ya, jadi coba Anda pikirkan bagaimana Anda menegosiasi. Oke, misalnya 5 juta sekarang 3 juta ya. Tapi Anda juga harus open ke mereka bahwa kalau misalnya mereka ternyata sekarang bisa menemukan opsi yang lebih baik, ya silakan, tidak ada masalah ya. Tapi jujur guys, sekarang opsi yang lebih baik bukan sangat susah lah ya. Agak susah lah guys ya. Kita harus realistis bahwa kondisi sekarang perusahaan-perusahaan juga lagi kepentokan ya. Jadi mungkin Anda ngomong aja apa adanya. Saya lagi suffer ya, perusahaan ini lagi menderita, lagi cost-nya besar. Mau nggak mau kita harus nego ulang. Itu yang pertama guys, untuk gaji ya. Yang kedua untuk THR guys. THR itu di bulan depan guys. Bulan Mei ya, itu THR. Bayangkan kalau keadaan seperti ini kita harus bayar THR ya. Sudah omset tidak ada, perusahaan rugi, tapi Anda harus bayar THR. Nah, mungkin Anda bisa nego guys ke tim Anda. Misal THR tetap dibayarkan di bulan Mei, dalam artian membantu mereka juga untuk mereka memiliki operasional pribadi atau keluarganya mereka. Tapi mungkin belum tentu 100% Anda bayar. Ya, Anda bisa nego misalnya berapa persen dibayar bulan Mei, sisanya akan saya bayar setelah masa corona ini berakhir. Misal seperti itu. Ya, jadi sekarang yang harus menanggung ini bukan hanya Anda seorang diri. Ya, kita ngomong semaksimal mungkin sama tim kita bahwa kenyataan seperti ini ya. Kita bukan tidak mau mengerti mereka, tapi sekarang saatnya kita berjuang bareng-bareng ya. Jadi pasti pengertian. Oke, itu yang di bagian biaya operasional ya. Lanjut, biaya entertainment team ya, ini kurang lebih sama guys, kurang lebih sama seperti biaya entertainment di marketing. Sebisa mungkin namanya entertainment team hapus dulu, hilangkan dulu sementara sampai coronanya selesai ya. Berikutnya biaya rumah tangga kantor, jelas guys, biaya rumah tangga kantor guys kalau bisa diminimalkan ya. Misalnya biasanya Anda setiap bulan beli sabun cuci pel misalnya 10 di stok, ya mungkin sekarang mesti ngobrol sama tim finance Anda atau tim GA Anda, mungkin agak dikecilkan gitu ya, atau agak dihemat gitu ya, atau mungkin sekarang ngepelnya pakai air aja, nggak usah pakai sabun super pel gitu ya, mungkin ya. Kan tidak terlalu berimbas langsung dengan perusahaan Anda meskipun nggak bau wangi gitu ya. Nah, apalagi misalnya biaya ATK ya, mungkin ATK juga bisa di-reduce ya. Jadi sebagian-sebagian yang bisa nggak perlu dikeluarkan di-reduce dulu ya. Berikutnya, nah dari biaya personal kita nyambung ke biaya HRD. Apalagi biaya HRD yang bisa dihemat. Nah, misalnya biaya pelatihan offline. Ya mungkin sekarang hampir nggak ada yang lakukan pelatihan offline guys ya.
Tapi mungkin masih ada juga yang lakukan di daerah-daerah gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kalau memang Anda merasa perlu dilakukan pelatihan offline, silakan dilakukan. Tapi kalau ternyata mungkin pelatihan offline itu bukan satu opsi yang bagus, karena bisa ditunda gitu ya, bisa kan nggak harus urgent gitu ya, bisa ditunda. Mungkin Anda boleh tunda guys, ya tunda dulu supaya pelatihan offline-nya di hold dulu. Nah Anda mungkin bisa ganti ke pelatihan online yang biasanya relatif lebih murah. Wah ada yang komplain loh. ATK jangan saya jualan ATK bos, ya maaf pak, ya mungkin ATK seperlunya lah, bukan tidak boleh dipakai gitu ya. Oke ya, berikutnya apa lagi? Biaya iklan tenaga kerja ya, biaya iklan tenaga kerja. Nah gini guys, saat sekarang Anda harus iklan ya, Anda harus iklan misalnya, Anda harus iklan untuk cari tenaga kerja, kira-kira pas tidak ya kira-kira ya? Ayo. Ya saya pikir kalau Anda sekarang buka iklan tenaga kerja sekarang mungkin bukan saat yang tepat ya, mungkin nanti akhir-akhir mungkin bulan depan atau gimana, Anda feeling sendiri lah ya kira-kira saat yang tepat kapan. Tapi kalau sekarang Anda harus iklan untuk perekrutan mungkin harus Anda pertimbangkan dulu ya. Berikutnya perekrutan tenaga kerja. Tempat kami setiap hari biasanya memanggil orang kurang lebih 50-an orang ya setiap hari untuk direkrut. Sekarang kita hold ya karena memang kondisinya juga agak kurang baik ya. Jadi mungkin biaya perekrutan sekarang kita agak kurangin juga ya. Nah, biayanya macam-macam guys, tapi Anda coba pikirkan dulu. Biaya yang masuk akal untuk Anda kurangin yang mana? Biaya yang masuk akal untuk Anda hilangin yang mana? Ya, jadi saya tidak memberikan Anda arahan, Anda coba pikirkan dulu kira-kira yang cocok untuk Anda seperti apa. Ya. Nah, setelah Anda tahu, oh laporan keuangannya saya ngerti proyeksi 2-3 bulan ke depan, yang berikutnya saya tahu biaya mana yang bisa dihemat, ya. Yang berikutnya guys, yang kadang-kadang kita lupa guys, kita bahas masalah stok guys. Ya, jadi stoknya kita kelupaan untuk dipikirkan. Ya, pikir-pikir sekarang, wah saya harus order sebanyak-banyaknya gitu ya. Mungkin bagus kalau pas seperti yang usahanya lagi naik gitu ya. Tapi kalau usaha Anda sekarang lagi suffer guys atau lagi menderita, kalau Anda misalnya mengorder barang semakin banyak, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah cash flow Anda guys atau aliran uang tunai Anda guys lagi berkurang untuk membeli barang. Di mana kondisi sekarang waktu Anda membeli barang belum tentu bisa langsung terjual. Ya. Tapi ini notes-nya bukan Anda tidak boleh membeli barang ya guys. Boleh tetap membeli barang. Boleh membeli persediaan. Persediaan itu inventory ya. Seperti misalnya Anda jualan ATK ya. Anda membeli ATK ya, itu boleh. Ya. Tapi sekarang dipikirkan gimana caranya membeli barang yang efektif dan efisien. Oke? Nah, ini di bagian ketiga nih. Mengefisiensikan biaya bahan baku. Oke? Nah, mengapa penting sih? Mengapa penting Anda mengefisiensikan biaya bahan baku? Nah, karena apa? Yang pertama, semakin Anda order banyak bahan baku, maka cash flow Anda semakin berkurang. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, di saat kondisi tidak menentu seperti ini, sebaiknya Anda pegang cash guys untuk bisa membayar biaya-biaya yang ada. Jadi, Anda juga harus mempertimbangkan masalah biaya-biaya yang ada yang harus dibayar. Ya. Nah, berikutnya, semakin lama, ini pertimbangan kedua nih, mengapa penting kita mengefisiensikan biaya bahan baku ya. Semakin lama Anda menyimpan bahan baku, keuntungan Anda juga sedang berkurang 1% tiap bulan guys. Loh Pak, kok bisa Pak? 1% tiap bulan. Nah, sekarang Anda bayangin, Anda beli bahan baku nih pakai uang ya. Misalnya let's say Anda beli bahan baku nilainya 10 juta. Setelah Anda nggak menjual, misalnya Anda beli bulan 1, ngomonglah sekarang bulan 3 ya, Anda beli bulan 3. Bulan 4 Anda tidak menjual bahan bakunya, ya. Bulan 5 Anda nggak menjual bahan bakunya, berarti Anda setelah 2 bulan bahan bakunya Anda simpan di bank, tapi tidak terjual, ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Anda menggunakan hutang bank, guys, Anda setiap bulan itu dikenakan hutang bank adalah 1%, guys. Ya, let's say hutang bank adalah 12% setahun. Berarti kita bagi 12, 1 bulan itu Anda sedang rugi 1% tiap bulan. Ya, kalau Anda hutang bank. Ya, jadi kita pikir guys, semakin lama kita menyimpan bahan baku, maka kita sedang berkurang ya
1% tiap bulan. Ini konsep value of money ya. Jadi Anda kalau misalnya belum pernah melakukan ini, mungkin Anda harus pikirkan juga, kalau semakin banyak bahan baku yang tersimpan dan semakin lama, Anda sedang mengurangi potensi profit atau keuntungan Anda. Ya, jadi ini harus Anda pikirkan. Nah, sekarang Pak, bagaimana Pak saya harus bisa mengefisiensikan bahan baku? Kan gitu. Saya harus bisa mengefisiensikan bahan baku dengan cara apa? Nah, cara yang paling gampang guys adalah Anda harus menghitung dulu namanya buffer stock. Ya. Jadi Anda lihat dulu bagaimana Anda menghitung buffer stock. Pertanyaannya, loh Pak, buffer stock itu apa ya Pak? Buffer stock itu apa? Nah, buffer stock ini adalah kuantitas minimum ya yang harus Anda miliki di perusahaan, guys. Jadi, kuantitas minimum yang harus Anda miliki di perusahaan supaya operasional Anda di perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi jangan sampai ketika Anda punya buffer stok, minimum stok, tapi ternyata Anda nggak bisa jualan, guys, karena stoknya lagi berkurang. Ya, atau lagi nggak ada, stoknya maksudnya lagi nggak ada. Nah, ini Anda harus hitung dulu, berapa minimum buffer stok yang harus saya miliki. Oke? Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana cara menghitung buffer stoknya. Ini cara yang simpel aja ya guys. Nah, yang pertama adalah kita harus menghitung buffer stok. Kita harus tahu dulu berapa rata-rata penjualan atau pemakaian tiap bulan. Nah Pak, tapi masa sekarang saya tahu Pak, misalnya seperti itu ya. Masa sekarang mana saya tahu Pak penjualan yang rata-rata. Nah, maka Anda proyeksikan berapa perkiraan penjualan rata-rata Anda tiap bulan di bulan 4, bulan 5, dan mungkin bulan 6. Ya, 2-3 bulan ke depan Anda proyeksikan kira-kira penjualannya berapa. Ya. Nah, setelah itu guys, Anda kalikan ya. Jadi Anda punya dulu rata-rata penjualannya berapa. Setelah itu Anda kalikan dengan kira-kira saya kalau pesan barang tersebut itu berapa lama ya. Ya. Jadi Anda tahu dulu barangnya berapa yang dipakai tiap bulan, Anda kalikan dengan lama waktu memesan. Ya, misal ternyata saya pesan 30 hari, maka saya kalikan 30 hari, gitu ya. Tapi kalau saya pesannya 40 hari, maka saya kalikan 40 hari, ya. Nah, tapi karena per bulan berarti 40 hari per 30 hari, 1,1/3. Ya, kurang lebih kok gitu, 1/1/3, ya. Nah, terus dikalikan lagi dengan apa? Dikalikan dengan toleransi, persentase toleransi dari situasi yang ada. Jadi misalnya Anda sudah proyeksikan saya punya buffer stock ini kalau misalnya yang sekarang minimumnya penjualannya itu per bulan adalah 100 piece. Simpel-simpel ya, 100 piece. Saya kalikan dengan 100 piece ini 1 bulan. Pemesanannya butuh waktu 30 hari. Maka saya kalikan 30/30. Ya, sama dengan 1 kan, 30/30. Saya kalikan, misal ternyata di bulan Mei itu akan ada namanya lebaran. Bisa jadi barang saya itu dibutuhkan. Jadi saya kasih toleransi mungkin 150%. Nah, Anda tinggal kali guys, 150%. Maka ketemulah kira-kira buffer stok Anda itu berapa. Ya, bingung enggak? Kelihatannya bingung nih teman-teman. Nah, ya, karena bingung guys, tak kasih tulisannya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kalian lihat nih. Penjualan maksimum per bulan misalnya 250 per piece ya. Rata-rata penjualan per bulan 150. Jadi Anda tahu minimal sama maksimalnya. Minimalnya adalah yang rata-rata penjualan, maksimumnya adalah penjualan maksimum per bulan 250, rata-ratanya 150 ya. Maka langsung kita tarik sebelah kanannya, minimum stoknya adalah 150, maksimal stoknya adalah 250. Waktu yang dibutuhkan 20 hari. Maka 20 per 30 ketemunya 0,67 guys. Ya, di sini nih. Anda bisa lihat ya. Lalu toleransi dari event tertentu, misalnya ternyata 100%, ya, maka mungkin Anda tinggal kali 100%. Maka langsung kelihatan guys, untuk satu stok ini, ya, ini ngitungnya harus per stok ya guys. Harus per stok. Beruntunglah Anda kalau punya stok nggak banyak. Kalau stoknya Anda banyak, ya pusing guys, karena ngitungnya harus per stok. Ya, atau per jenis stok. Nah, maka ketemu di sini guys, buffer stoknya adalah minimum stoknya di 100, maksimal stoknya adalah yang di sini ketemunya saya geser dikit, 166,67. Ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa kita sini ya, biar Anda bisa lihatnya enak ya. Nah,
166,67. Nah, ini kurang lebih caranya, guys. Jadi Anda coba lihat di tempat Anda sendiri, stoknya berapa yang dijual tiap bulan rata-rata, dikalikan waktu pemesanan yang dibutuhkan, terus dikalikan dengan toleransi event tertentu. Nah, ada pertanyaan nih. Pak, bagaimana kalau suppliernya tutup? Gimana? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa yang tidak bisa saya jawab, guys. Kalau suppliernya tutup, ya memang agak susah, Pak Teguh ya, Pak Teguh yang nanyakan ya. Kalau suppliernya tutup, ya alternatifnya ada dua. Yang pertama, Anda coba cari supplier yang lain, ya karena memang sebagian supplier ada yang WFH benar-benar dan dia nggak jualan, ya. Tapi mungkin Anda juga bisa nego ke suppliernya kalau dia pun misalnya tutup, gitu ya. Maksudnya kalau tutup pun kan dia bukan berarti tidak ada barang. Anda coba nego dulu, Pak, ada nggak ya Pak ya barang yang masih sisa di gudang, tolong mungkin bisa dikirimkan ke saya, atau seperti apa. Apalagi kalau misalnya Anda beli dalam jumlah cukup besar, biasanya harusnya supplier juga akan mau untuk melayani Anda, ya. Tapi kalau benar-benar tutup sama sekali, ya Anda mungkin cari supplier yang lain, oke? Nah, kalau seandainya benar-benar supplier yang lain juga nggak ada, guys, maka harus Anda pikirkan, guys. Di perusahaan Anda harus ada namanya substitusi. Jadi Anda pikirkan produk substitusi yang bisa ditawarkan kepada customer itu apa. Oke? Jangan sampai Anda misalnya Anda juga jualan, gitu ya, misalnya barang A. Contoh lagi nih. Misal ya, ini saya contohin. Saya nggak jualan nih, tapi contoh ya. Saya kasih labelnya hilang lah. Ini adalah hand sanitizer, guys. Contoh ya, bentuk gel. Yang ini adalah bentuk cair. Semisal waktu saya nggak jualan, saya produk yang ini habis, guys. Kalau saya ganti yang cair, kira-kira fungsinya sama enggak? Ya, so pasti fungsinya mirip, guys. Cuma bentuknya aja yang beda. Jadi ketika Anda kondisinya seperti ini, guys, nggak punya barang seperti Pak Teguh sampaikan, cari produk substitusinya. Ya, apa yang bisa kita tawarkan untuk menggantikan produk yang dia minta. Jangan sampai kita ngomong, oh Pak saya nggak punya Pak. Kalau ketika Anda ngomong nggak punya, sudah penjualan hilang, guys. Padahal sekarang kita harus fighting supaya penjualan tetap ada. Oke? Nah, kalau sampai tidak ada barangnya, maka pikirkan produk substitusinya. Oke? Moga-moga kejawab ya Pak Teguh ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu di bagian buffer stock. Nah, sekarang saya ajarkan dikit nih buat kalian. Sorry sambil saya minum dikit ya. Agak haus nih. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengatur manajemen supply chain kita? Ya, ini ilmu gampang sih. Jadi tak kasih gambaran aja biar Anda juga ada pahaman, ada pandangan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ini supaya Anda ngerti supply chain gitu ya. Kita itu barang pertama itu berasal dari supplier. Oke. Berikutnya barang ini akan dikirim kepada company. Berikutnya company akan jual kepada customer. Jadi ini supply chain yang gampang. Ya. Sekarang bagaimana saya bisa menentukan rantai pasokan saya atau manajemen pasokan persediaan Anda itu bisa tetap tersedia. Ya, setelah Anda menghitung buffer stok tadi, Anda harus menghitung rantai pasokan Anda atau mengatur manajemen supply chain Anda ya dengan cara seperti ini. Misal ya, tanggal 1 Oktober ya, seperti tadi yang buffer stok tadi ya, kan kelihatan maksimal stoknya adalah 167. Saya mundurkan dikit nih biar kalian bisa ngerti. Nah, ini ya. Maksimal stok adalah 167. Oke? Minimum stok adalah 100. Ya. Saya masukkan teman ya. Nah, sekarang contoh, tanggal 1 Oktober 2019 Anda pesan 167 piece. Ya. Berikutnya, karena pemesanan tadi butuh waktu 20 hari, maka tanggal 21 Oktober datang 167 piece. Oke? Berikutnya, penjualan rata-rata harian adalah 6 piece per hari. Ya, maka tanggal 3 November sudah terjual 6 piece dikalikan 13 hari sama dengan 66 piece, sisa 102 piece. Oke? Nah, tadi ingat ya, minimal stoknya kita adalah 100, guys. Ya. Maka guys, tanggal 3 November ini kita harus pesan lagi 100 piece lagi, guys. Jangan sampai Anda waktu sudah sampai minimum stoknya turun banget, Anda baru pesan. Itu otomatis rantai pasokan Anda akan nggak ada. Ya, Anda nggak bisa jualan.
Jadi ketika kondisi 3 November, berarti waktu sudah tinggal 102 piece, langsung order ulang guys. Karena minimal stoknya adalah 100. Oke, berikutnya tanggal 23 November, barang datang 100 piece. Tanggal 23 November, sudah terjual, yaitu berapa tuh? Terjual 6 piece dikalikan 20 hari, sama dengan 100 piece. Sisa 2 piece ya. Tapi datang lagi 100 piece. Jadi stoknya lagi nambah lagi 102 piece lagi. Ya. Berikutnya lagi saya geser nih biar kalian lihat nih. Nah, ya. Tanggal 23 November pesan lagi 100 piece. Jadi begitu 102 pesan lagi. Begitu 102 pesan lagi ya. Sebentar biar kalian nggak bingung. Ya, tanggal 23 November pesan 100 piece lagi. Jadi intinya adalah Anda harus ngitung dulu terus tetapkan order poinnya adalah per berapa banyak, ya, supaya Anda nggak pusing harus dikelompokin tuh, setiap barangnya dikelompokin supaya Anda reordernya nggak mumet, gitu ya. Atau Anda pakai program guys, Anda pakai program di perusahaan Anda, lalu Anda otomatis bisa muncul centeng gitu ya, langsung muncul centeng. Nah ternyata ini sudah waktunya reorder, nah tinggal Anda langsung order bagian processingnya, jadi simpel banget, ya. Nah sampai sini kalau yang mau tanya silakan ya. Kalau misalnya mau tanya langsung di di WA, di chat di Facebook Live-nya ya yang mau tanya ya. Oke, berikutnya kita akan bahas. Nah, langkah keempat apa Pak? Habis tahu saya sudah punya laporan keuangannya, menghemat biayanya, menghemat biaya bahan bakunya, gitu ya. Maksudnya menghemat mengefisiensikan bahan bakunya atau persediaannya. Langkah keempat guys, untuk supaya keuangannya Anda tidak kembang kempis guys, sekarang Anda harus cari caranya gimana caranya percepatan pembayaran piutang usaha, ya. Jadi kalau teman-teman yang punya piutang usaha banyak guys, ya, teman-teman yang lagi punya piutang misalnya piutangnya ngomong 6 bulan gitu ya, piutangnya 6 bulan. Nah, bayangin guys, kalau piutang 6 bulan ini Anda mau narik uang gimana caranya, ya. Jadi sekarang Anda harus cari caranya supaya Anda bisa punya cash, oke? Anda bisa punya cash. Nah, so untuk piutang sekarang harus cari supaya bisa dilakukan percepatan pembayaran piutang, ya. Dengan cara apa? Ya, bagaimana agar piutang Anda dapat dipercepat? Ya, pertama, ya ini tidak harus dilakukan, tapi bisa jadi salah satu alternatif Anda. Yang pertama adalah berikan diskon apabila pembayaran dipercepat. Ya, jadi mau tidak mau timbang Anda tidak pegang cash juga, mungkin Anda bisa nego ke customer Anda gitu ya. Karena piutang ini konsepnya adalah Anda memberikan hutangan kepada orang. Jadi Anda memberikan barang, orang itu belum bayar, jadi dia utang sama Anda, ya. Jadi uang Anda masih di tempatnya dia. Nah, sekarang Anda coba minta atau Anda coba nego supplier Anda, Pak, Bu, kalau seandainya saya kasih diskon dengan pembayarannya maksimal sekian, bisa enggak? Nah, coba atau gimana? Pokoknya intinya coba Anda cari alternatif supaya mereka juga mau bayar. Kadang-kadang ada supplier Anda yang berkelebihan uang juga. Ya, jadi tidak mesti supplier Anda sekarang kondisinya semua suffer, belum tentu. Ada juga supplier Anda yang customer Anda yang sekarang kondisinya dia juga lagi kelebihan uang. Ya, mungkin Anda coba nego ke mereka untuk memberikan Anda cash money gitu ya, dengan memberikan diskon. Anda memberikan diskon ke mereka. Ceritakan juga kondisi Anda kalau perlu. Jadi, Pak, kalau saya tidak dibayar cepat, Pak, mungkin saya bisa men-PHK banyak orang, Pak. Boleh nggak dibantu, Pak? Nah, kasih mereka pengertian. Ya, karena kondisi seperti ini sekarang semua harus saling bantu. Jadi Anda coba nego ke supplier, ke customer Anda, boleh nggak kalau pembayarannya dipercepat, saya kasihkan diskon. Ya, jadi jangan hanya minta dipercepat aja, tapi dipercepat disertai apa, gitu ya, disertai diskon misalnya. Berikutnya, berikan bonus ya, barang atau bonus yang lain apabila ada percepatan pembayaran. Misal, ya ini paling simpel guys. Misal Anda jualan cat, gitu ya, Anda jualan cat. Ya ini saya misalnya Anda pabrik cat, misal ya. Anda pabrik cat atau Anda pabrik apalah, garment lah, Anda pabrik baju ya, gitu ya. Anda jual nih, sudah jual sama dia. Ngomong kalau gitu, Pak, ini kondisinya kalau misalnya Bapak bayar cepat, saya tambahin Pak 100 piece baju, misal. Ini kalau masuk akal loh ya. Jadi Anda pikirkan dulu masuk akal atau enggak. Atau Anda jual cat, Pak, kalau misalnya Anda bayar cepat, tambahin 10 dus cat atau 10 piece cat, ya I don't know, ya tergantung kalian. Yang masuk akal seperti apa, ya. Coba pertimbangin kira-kira apa yang bisa diberikan dan menarik buat mereka.
untuk mereka bisa mempercepat pembayaran. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, nah, mungkin sekarang ini ada saatnya Anda menjualnya semuanya via cash, guys. Ya, jadi jangan hanya pikirkan, Pak, saya kalau jual cash omsetnya berkurang, Pak. Ya, benar, omsetnya berkurang. Tapi pikirkan juga ketika Anda jualan piutang, Anda jualan tempo, ya Anda jualan tidak mendapatkan uang. Kalau tidak dibayar, bagaimana? Ya, kalau orangnya kolaps, bagaimana? Jadi kondisi seperti ini, guys, mungkin Anda bisa pikirkan bagaimana Anda bisa kasih jualan tapi dengan cash. Ya, Anda ceritakan keadaannya, karena saya perlu uang untuk membayar biaya-biaya dalam perusahaan saya. Ya, ini mungkin Anda coba bisa utarakan kepada customer Anda. Oke? Berikutnya, nah, pakai strategi DP atau Open PO. Ya, sebagian mungkin sekarang yang jualan masker, jualan jualan alat pelindung diri, yang jualan hand sanitizer, yang jualan semprot-semprot, itu sekarang semua pakai DP, guys, ya. Kalau nggak DP nggak dilayanin, ya. Mungkin usaha kalian bisa juga kalau misalnya dipakai. Kalau seandainya, contohlah, Anda jualan frozen food, Anda jualan makanan, ya. Yang jualan makanan jangan menyerah ya, guys. Kenapa? Karena yakin dan percaya kok, orang-orang di rumah yang tinggal di rumah sekarang pun, meskipun mereka juga berusaha untuk masak di rumah, yakin percaya mereka juga akan bosan waktu-waktu. Jadi makanan pasti akan dibutuhkan. Jadi Anda coba berjuang mati-matian, gimana caranya mungkin Anda buat PO, Anda nunjukin seberapa higienis Anda gitu ya. Nah, mungkin dengan strategi DP atau PO juga bisa dilakukan, ya. Oke ya, ini untuk percepatan pembayaran piutang usaha, strategi keempat ya. Ini sudah 1 jam ya, tapi materinya belum selesai. Mau dilanjutkan apa enggak nih? Saya lanjutkan aja ya, biar teman-teman juga dapat manfaat sampai materi ke-7. Ini ada 7 strategi ya, tinggal 3 lagi. Oke, ya berikutnya adalah, nah, setelah pembayaran piutangnya dipercepat, yang berikutnya adalah kita harus tunda dulu namanya pembayaran capex. Ya, pembelian capex. Tahu nggak capex? Jadi tahan dulu penambahan capex. Capex itu adalah namanya capital expenditure, ya. Atau gampangannya adalah belanja modal yang mana dikategorikan sebagai aset perusahaan. Misal, Anda membuat gedung di sebelah, gitu ya, gedungnya ditambahin 1. Misal lagi Anda lagi mau renovasi ruangan, Anda renovasi kamar mandi, Anda beli mobil, Anda beli alat tulis, Anda beli mesin, gitu ya. Anda beli furniture misal, ya. Kalau butuh ya enggak apa-apa, bukan enggak boleh. Tapi misalnya memang kondisi keuangan Anda lagi seret, guys, lagi tight banget gitu ya. Mungkin penambahan capex, guys, di masa sekarang perlu di hold dulu, ditahan dulu. Bukan enggak boleh beli, guys, tapi di hold dulu, ditahan dulu sampai kondisi keuangannya baik, guys, baru Anda belikan. Kenapa kok seperti itu? Karena mungkin sebagian capex, sebagian belanja modal itu tidak urgent. Lain cerita kalau Anda sekarang pakai masker, mau nambah mesin, ya silakan gitu ya. Tapi kalau Anda bukan yang lagi naik, sebaiknya mungkin di hold dulu ya sampai kondisi membaik. Oke? Nah, seperti tadi ya, misal pemeliharaan gedung, penambahan gedung, pembelian kendaraan, mesin dan sebagainya. Ya. Oke ya, kurang lebih saya jelaskan tadi ya. Bagi yang lagi naik omsetnya tidak ada masalah, tapi yang untuk turun cukup bisa untuk mengurangi cash flow. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang lagi turun omsetnya dan tidak terpengaruh dengan adanya corona, mungkin pembelian kendaraan, pembelian mesin, pembelian inventaris kantor seperti komputer ya dan lain-lain mungkin ditahan dulu. Ya. Nah, strategi ke-6 ya. Jadi strategi ke-5 tahan dulu penambahan capex. Strategi ke-6 adalah apa? Negosiasikan hutang ke bank atau supplier, guys, ya. Jadi Anda coba bertahan semaksimal mungkin, coba negosiasikan hutang ke bank kalau diizinkan dan memang kondisi Anda sekarang tidak punya uang untuk bayar, ya. Daripada Anda disita sama bank, mending Anda ngomong sama bank dulu, saya belum bisa bayar, bisa nggak direstrukturisasi hutang namanya, ya. Jadi Anda boleh tanya ke bank, ngobrol, dan bank seharusnya mereka juga ngerti kondisi seperti ini. Coba minta opsi untuk direstrukturisasi hutang. Misal, Anda bayar hanya bunganya saja, pokoknya Anda. Ya, atau ternyata tarikan waktunya diperpanjang. Ya, Anda bisa lakukan itu ke bank.
Dan harusnya bank mau mengerti kondisi seperti ini, ya. Nah, terus ini mengapa perlu negosiasi utang ya? Karena kondisi ekonomi Anda yang sedang tidak kondusif, setidaknya untuk menjaga keuangan usaha Anda, pembayaran rutin yang perlu dilakukan diupayakan untuk ditekan, ya. Nah, bisa jadi rekalkulasi nominal atau minta tempo lebih panjang. Nah, jadi kalau misalnya kalau hutang ke bank, Anda minta direkalkulasi, ya. Tapi kalau ke supplier, guys, nah ini bukan saya ngajarinnya jelek, guys. Tapi Anda perlu lihat, kalau memang suppliernya butuh, ya Anda bayar. Tapi kalau ternyata supplier Anda misalnya mau kasih Anda, bisa memberikan Anda tempo lebih panjang, ya bersyukurlah Anda. Ya, Anda coba negosiasi ke mereka. Kalau misalnya pabrik besar, dia punya liquid lebih banyak, ya Anda boleh negosiasi. Tapi yang kecil-kecil, guys, UMKM, guys, dibayarin, guys. Ya, yang UMKM bayarin, biar mereka juga bisa hidup, guys. Tapi yang pabrik besar, yang mereka punya liquid lebih banyak, coba negosiasi. Pak, minta tolong dong Pak, misalnya utangnya tambahin 2 bulan, habis corona selesai bisa bayar. Atau Pak, misalnya Pak, saya harus bayar 1 juta Pak, saya punya uang 50 juta Pak. Saya bayar separuh dulu, boleh enggak 50 juta, ya. Coba dicari opsi bagaimana Anda bisa menegosiasikan hutang Anda supaya jangan sampai kondisinya Anda lose money atau tidak punya uang untuk membayar. Ya, itu yang ke-6. Langkah terakhir, guys, ya, langkah terakhir adalah rubah strategi penjualan. Jadi ini yang perlu Anda pikirkan di masa sekarang ini, guys. Bukan berarti masa-masa krisis seperti ini adalah masa yang perlu kita hanya pikirkan saja, renungkan saja, dan kita bersedih di dalam masa ini. Ya, setiap ada masalah, guys, selalu ada peluang. Nah, sekarang tinggal Anda cari, ya, bagaimana, ya. Sorry, sebentar. Tinggal Anda cari bagaimana Anda bisa, ya, bisa tetap melakukan penjualan, tapi mungkin dengan cara yang lain, ya. Misal nih contoh ya, ini dulu sekarang, ya. Kalau dulu misalnya Anda customernya datang, ya, misalnya Anda buka toko, terus customernya datang, gitu. Nah, sekarang mungkin Anda bisa coba, ya, call customer. Jadi kalau customernya nggak mau datang, sekarang Anda jemput bola, guys. Anda cari customernya, telepon ke customernya. Pak, ini sekarang lagi, Bapak kapan hari sempat beli, misalnya ya, Bapak beli produk nomor ini, Pak. Ini seharusnya mungkin sudah habis ya, Pak, ya. Apa mau kita kirimkan ulang, Pak? Nah, bisa jadi seperti itu, ya. Tapi ini perlu sekali Anda punya namanya database customer. Jadi kalau yang belum punya database customer, ingat-ingat aja bahwa setelah corona ini atau sekarang, coba buat namanya database customer, ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa menelpon customer Anda atau memfollow up customer Anda apabila mereka tidak datang ke tempat Anda, ya. Jadi kalau yang dulu customer datang, sekarang Anda harus aktif untuk nyebut bola. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya makan di tempat, ya. Ini contoh untuk restoran nih, ya. Anda makan di tempat. Sekarang restoran nggak boleh buka, ya. Tapi, guys, bisa jadi, guys, seperti McD, baru tadi pagi saya baca, McD nanti 1 April menutup layanan makan di tempat. Tapi dia boleh toh melakukan delivery order, ya. Nah, maka, guys, perlu dipikirkan bagi yang punya restoran yang lagi tutup, ya. Mungkin Anda bisa pertimbangkan apakah mungkin yang dulunya Anda punya tim sebagai koki, ya, dipanggil lagi, disuruh masak, gitu ya. Tapi masaknya mungkin di rumah atau di central kitchen Anda, ya. Terus yang sebagai waiter, yang dulunya ngelayanin via restoran ke restoran, ya. Mungkin sekarang bisa jadi Anda mengantarkan, jadi si waiternya dikasih tugas gitu ya untuk mengantarkan makanan ke customer, ya, dengan cara tertentu. Ya, jadi Anda teleponin customer Anda, yuk mau pesan nggak? Tunjukin videonya bagus bahwa Anda prosesnya higienis, semua pakai masker, semua pakai tutup kepala, ya, terus semua pakai disinfektan lengkap, di termometer misalnya seperti itu, ya. Terus dimasak jelas, Anda kasih profilnya bagus, ya. Lalu Anda tawarin mereka mau PO enggak? Nah, mungkin bisa jadi strateginya dirubah, tidak lagi hanya jualan makanan yang siap saji, tapi bisa jadi Anda menjual makanan yang frozen. Ya, Anda punya ayam goreng. Gimana caranya ayam gorengnya di frozen? Ya, pikirin caranya. Ya, Anda jualan bandengnya di frozen gimana? Anda jualan nasi gorengnya di frozen. Nggak tahu bisa nggak gitu ya. Tapi beberapa klien saya, beberapa teman nih, ada yang jualan soto, guys. Soto, rawon,
apalagi kemarin tuh bumbu rujak gitu ya, semua di frozen guys ya, dan dijual ya di luar Surabaya, di luar Jakarta ya, ada yang diekspor juga kalau nggak salah. Oke, berikutnya, nah belanja di tempat ya dulu, sekarang belanja online ya, makanya belum punya tempat belanja online harus pikirin gimana caranya supaya usaha Anda bisa di online kan. Jadi sekarang ini kita berkaca bahwa kalau Anda sekarang lagi down usahanya, bahwa Anda harus mikir, oh ternyata bisnis saya rapuh ya gitu ya. Ya kita harus berpikir. Bagi sekarang pikirin gimana caranya bisnis saya nggak rapuh. Ya salah satunya dengan online, karena dimanapun bisa diakses ya. Lalu misalnya jual on the spot, dulunya sekarang pakai sistem PO. Jadi sekarang pakai sistem PO, diorderin dulu, mereka bayar, baru Anda jualin ya. Nah misalnya kayak kita dulu konsultasi offline. Nah kita sekarang juga punya namanya konsultasi online guys. Jadi Anda yang mungkin sekarang punya masalah, Anda boleh menghubungi Bu Tere ya. Anda boleh menghubungi Bu Tere, kita bantu kasih konsultasi online guys. Ya jadi yang offline ganti ke online itu juga bisa ya. Berikutnya jual servis saja gitu ya. Sekarang jual servis per produk ya. Dulu kita jual servis saja dengan consulting ya. Tapi sekarang kita jual servis sama produk guys. Kita punya produk digital ya. Mungkin Anda juga pikirin misalnya Anda dulu jual servis apa? Misalnya digital marketing ya. Atau Anda misalnya jualan fotografi, atau Anda misalnya jualan servis AC. Sekarang habis jualan aja servisnya, karena produk seperti ini, servis seperti ini, kondisi corona shutdown guys, tidak ngapa-ngapain guys. Nah, mungkin Anda bisa lakukan dengan Anda jualan produknya. Ya, misalnya yang jualan AC, servis AC sekarang jualan nama lagi pengharum ruangan ya. Yang jualan konsultasi digital marketing, Anda jual misalnya buku e-book bagaimana menjadi digital marketer handal dan sebagainya ya. Jadi caranya macam-macam guys. Tinggal Anda sekarang harus kreatif. Jangan hanya pikirkan masalah yang di depan, tapi pikirkan bagaimana Anda bisa survive dan menghadapi masalah sekarang ini. Oke? Nah, selesai guys ya, 1 jam 1/4 ya. Jadi 7 strategi tadi mungkin bisa bermanfaat buat Anda. Bagi teman-teman yang mau tanya silakan. Oh ini ada tanya nih di Instagram Live ya, Instagram Live. Oke saya jawab ya teman-teman. Dari Raul ya. Hai Raul ya, hai Merlin ya, hai Lukas juga ya. Pak saya mau tanya, apakah masalah COVID-19 ini merupakan indikasi dari krisis ekonomi? Ya kalau sudah ada masalah COVID ya Raul ya, pasti ya krisis ekonomi ya, pasti ada krisis ekonomi. Ya saya nggak berani jamin, tapi sudah banyak yang menghadapi ketika kena COVID ini semua turun guys, ya. Jadi brother Pak Raul ya ini ya, Pak Raul ya otomatis semua kena ya. Pemerintah juga sekarang lagi fighting ya, dana-dana APBD, APBN sekarang tersebar semua untuk beli alat-alat kesehatan ya. Jadi ya pasti kalau seperti ini Mei dan April dan Mei kemungkinan besar akan slowing down ya. Tapi yakin dan percaya setelah corona, saya yakin dan percaya dan teman-teman semua juga sama-sama berdoa bahwa semuanya akan kembali indah pada waktunya. Oke, jadi namanya ada masa percobaan, ada juga masa untuk pengharapan. Jadi teman-teman tidak usah takut. Yang paling penting sekarang fighting semaksimal Anda, tidak usah mikir krisis. Ya, tebarkan semua hal-hal yang baik kepada setiap orang di teman-teman Anda, sebarkan semua perbuatan yang baik, otomatis saya yakin dan percaya Tuhan akan beserta kita dan semoga krisis corona ini cepat selesai ya. Gitu ya Raul, semoga terjawab. Ada yang lain teman-teman yang mau bertanya? Ada yang lain? Oke, tidak ada yang bertanya. Sudah? Ada yang bertanya? Jana? Tidak ada? Clear, sudah. Ya. Oke guys, kalau tidak ada yang bertanya, semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Hai Ceng, ini salah satu brother saya nih, Aceng Sitompul ya. Dia kemarin buatin kita YouTube khusus untuk pengumpulan dana. Thank you ya brother. Ya, sudah dibantuin ya. Thank you ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian guys. Dan ini apa nih? Iya, sabar ya. Siapa ini? Gold KPG, kantor pemerintah libur sampai April. Konsumen kita banyak di pemerintah, toko sepi ya guys. Ya, saya paham. Kantor kita juga sepi ya, sama-sama. Semua sepi lah ya. Jadi nggak hanya Anda yang sepi, saya juga sepi. Teman-teman yang lain juga sepi. Cuma kita introspeksi ya, Pak, bahwa kalau memang kondisi seperti ini, misalnya nih, contoh saya nggak ada maksud ngajarin ya, siapa Gold ya, saya nggak tahu Bapak nggak tahu Ibu ini ya. Tapi kalau ternyata Anda lihat kondisi seperti ini membuat perusahaan Anda langsung drop,
berarti bisnis kita tuh rapuh. Oke, sekarang tinggal pikir bagaimana Anda bisa menguatkan bisnis Anda. Ya, terutama kalau Anda ngomong, saya jualan banyak ke pemerintah. Berarti mungkin ke depan pikirkan bagaimana Anda bisa berjualan tidak hanya dengan pemerintah. Ya, mungkin bisa diversifikasi supplier, atau diversifikasi produk, atau diversifikasi cara penjualan. Ya, semoga menjawab ya Pak Gold KBG ya. Oke teman-teman yang lain, thank you sudah join di sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan terus tebar yang baik guys. Saya yakin dan percaya corona ini pasti berakhir.